Selamat pagi, kita akan bilangan ini ya, kita hari ini akan belajar bilangan berpangkat. Ini adalah materi yang mungkin kalian sudah pernah pelajari juga di materi di SMP. Jadi Ibu akan mengulang saja, semoga ada penambahan yang baru. Bila ada pertanyaan apa materi yang kurang mengerti bisa ditanyakan di grup WA grup. Kita akan ke sifat bilangan berpangkat. Di sini jika A pangkat N itu berarti perkalian dari A sebanyak N. A pangkat 1 hasilnya tetap sama ya, tetap A. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan 1 hasilnya tetap sama. Yang ketiga adalah perkalian bilangan berpangkat, yaitu dengan cara mengalihkan bilangan pangkatnya saja. A pangkat P dikali A pangkat Q menjadi A pangkat P ditambah Q. Contohnya di sini jika A pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, pangkatnya kita tambahkan menjadi 5. Jika dia dalam bentuk variabel, berarti pangkatnya juga harus cuma dijumlahkan saja. Ini di sini 5 pangkat 12 yaitu 17. Pembagian bilangan berpangkat adalah jika dia dibagi berarti pangkatnya dikurang. Di sini A pangkat P dibagi A pangkat Q, hasilnya A pangkat P dikurang Q. Contohnya di sini 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2, pangkatnya kita kurang menjadi 2, yaitu hasil akhirnya 5 pangkat 2 yaitu 25. Kalau dia bentuk pecahan, cara mengerjakannya pun tidak jauh beda. Di sini kita akan bilangan berpangkat yang ada dalam kurung, berarti kita kalikan kurung pangkatnya yang di dalam dan di luar kurung ya. A pangkat P dalam kurung Q berarti A pangkat P kali Q. Di sini contohnya 5 pangkat 2 dalam kurung 3, berarti pangkatnya kita kalikan menjadi 6. Jadi 5 pangkat 6. Di 81 pangkat 3 per 4. 81 ini kita ubah ya menjadi 3 pangkat 4 per 3 per 4. Jadi 4-nya nanti kita bagi hasilnya jadi tinggal 3 per 3 hasilnya 27. Bilangan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Contohnya di sini A pangkat P dikali B pangkat P. Jadi pangkatnya kita kayak tadi dikalikan. Jika dia bilangannya besar, bisa kita cari faktornya. Contohnya 21 pangkat 5, itu 3 kali 7 pangkat 5. Hasilnya 3 pangkat 5 kali 7 pangkat 5. 12 itu faktornya 2 pangkat 4 kali 3. 4 sendiri yaitu perkalian 2 kali 2 pangkat 3. Berarti per satu angka kita faktorkan. 3 pangkat 5 kali 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Karena di sini bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya kita jumlah 5 tambah 5 10, jadi menjadi 2 pangkat 10 kali 3 pangkat 10. Kalau nanti menemukan bilangan pangkat banyak dalam bentuk dia variabel juga sama ya mengerjakannya. Dalam bentuk pecahan pun kita mengerjakannya sama ya. Kalau dalam pembagian juga pangkatnya dikurang. Di sini A per B pangkat P bisa ditulis A pangkat P per B pangkat P. Semua bilangan 0 adalah hasilnya 1. Jadi nanti mungkin kalian akan menemui soal yang berpangkat 0 itu adalah hasilnya 1. 5 pangkat min 1 sendiri kita bisa diubah menjadi bentuk bilangan positif, yaitu 1 per 5. Ya kan? Terus 1 per 81 pangkat 3 per 4. 81 di sini kita ubah menjadi 3 pangkat 4. Jadi 1 per 3 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Ini bisa ke atas ya, tapi dengan catatan pangkatnya menjadi negatif. Nanti hasil akhirnya kita ubah menjadi pangkat positif dengan ubah ke dalam bentuk pecahan. Sekarang kita ke dalam bentuk akar. Di sini A pangkat P per Q bisa ditulis ke dalam bentuk akar, yaitu akar dari Q A pangkat P. Mungkin kalau di angka kalian akan lebih mudah memahaminya. 5 pangkat 2 per 3 menjadi akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Seperti itu. Jadi penyebutnya adalah bentuk dari akarnya.
Ini adalah yang tadi kita bahas ringkasannya. Mungkin nanti kalian bisa catat, hafalkan, sehingga kalian akan lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal yang ada di bilangan berpangkat. Bentuk pangkat itu yang tidak bisa dihasilkan dalam bentuk bilangan bulat ya. Contohnya akar pangkat 2, akar pangkat 3, akar pangkat 8, akar pangkat 15, dan seterusnya itu bilangan berpangkat. Sedangkan akar 1 itu bukan bilangan berpangkat karena bisa dihasilkan menjadi bilangan rasionalnya 1. Akar pangkat 4 juga ada hasilnya 2. Akar pangkat 6 ada hasilnya 8. Jadi ini adalah bukan bilangan berpangkat. Menyederhanakan bentuk akar. Akar pangkat 32 kita sederhanakan 16 kali 2, berarti akar 16 kali akar 2. Akar 16 sendiri hasilnya 4, berarti hasil akhirnya 4 pangkat 2. Akar 125 juga sama ya, berarti 25 kali 5. Akar 25 kali 5, 5 akar 5. Operasi bentuk akar. Kalau dalam menyederhanakan bentuk akar, kita harus ubah menjadi akar-akar yang sejenis atau akarnya sama. Di sini ada akar 75 dikurang 147 ditambah akar 48. Jadi kita sederhanakan akar 75 sendiri menjadi 25 akar kali 3. Jadi akar 25, 5, akar 3. 147 berarti perkalian dari 49 kali 3. 149 sendiri akarnya 7, akar 3. 48 berarti 16 kali 3, 4 akar 3. Kalau sudah sejenis baru dikerjakan. Jadi 5 dikurang 7 ditambah 4, hasilnya 2 akar 3. Seperti itu ya. Perkalian bentuk akar berarti tinggal kalikan saja, yang penting akarnya sejenis. Akar 7 kali akar pangkat 6 berarti tinggal kalikan 7 kali 6 yaitu 32. Pembagian bentuk akar atau biasa di dalam soal itu menyebutnya adalah sederhanaan bentuk akar, yaitu cara mengerjakannya dengan mengalihkan bilangan tersebut dengan penyebut dari soal akar tersebut. Akar A per akar B berarti ngaliinnya dengan akar B per akar B. Di sini 8 akar 2 berarti kita kalikan bentuk soalnya dengan akar 2 per akar 2. Kita kalikan 8 kali akar 2, 8 akar 2, akar 2 kali akar 2, 2. Berarti 4 akar 2, dan seterusnya ya. Kalau dia bentuk seperti ini, berarti kita kalikannya dengan penyebutnya, tetapi dengan mengubah tanda penyebutnya. Jika dia positif, kita kalikannya dengan negatif. Kalau dia negatif, kalinya dengan positif. Di sini 2 per 1 plus akar 3, berarti kalinya dengan bentuk penyebutnya cuma kita ganti dengan negatif. 1 min akar 3 per 1 min akar 3. Per 1 ruas kita mengalihinya ya, 2 akar 1 kali 1, 2 kali akar 3. Ini juga 1 kali 1, akar 3 kali akar 3, seperti itu. Jadi nanti ini akar 2-nya bisa kita sederhanakan. 2 dibagi min akar 2 hasilnya min, berarti ini minnya kita kalikan ke dalam tanda kurungnya, hasilnya menjadi positif min akar 1. Atau dia angkanya penyebutnya tandanya negatif, berarti kalinya dengan positif. Mungkin untuk hari ini itu aja ya. Nanti untuk materi berikutnya yaitu persamaan logaritma. Terima kasih.